Pojok Ilmu yang dipersembahkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin dimanapun mereka berada, tanggal 17 Ramadan merupakan hari yang disepakati oleh banyak ulama sebagai saat nuzulul Quran, suatu tanggal di mana wahyu Allah disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk yang pertama kalinya, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5, sekaligus sebagai bukti penobatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, dan mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai insan yang beriman dan sebagai muslim, sudah seharusnya mensyukurinya dengan banyak membaca Al-Quranul Karim, menghayati, mempelajari, dan mencermati isi kandungan Al-Quran untuk dijadikan landasan amaliyah dalam berbagai sektor kehidupan, kapan dan dimanapun kita berada. Saudara-saudara, sekurang-kurangnya ada 6 poin ajaran Al-Quranul Karim yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita di alam fana ini. Pertama, manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang diberi instruksi atau kewajiban untuk beribadah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Atas dasar ayat ini, kita harus dapat mengantisipasi kehidupan kita agar setiap aktivitas kita tidak terlepas dari ibadah, baik dalam posisi kita sebagai orang per orang, suami, istri, pemimpin, pejabat, pengusaha, petani, pelajar, ataupun lainnya. Demikian juga harta kekayaan serta berbagai instrumen kehidupan kita hendaknya ditempatkan pada proporsi sebagai sarana ibadah, agar semua nilai yang terkandung di dalamnya mempunyai arti dan makna yang hakiki dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mencontohkan bagaimana Nabi Sulaiman sebagai sosok manusia yang diberi kelebihan kekayaan yang sangat melimpah, kedudukan yang tinggi dan pengetahuan yang luas. Semuanya itu dijadikannya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah semata. Bahkan Sulaiman menganggap bahwa kedudukan, harta, dan ilmu adalah sebagai batu ujian ketaatannya kepada Allah. Apakah dengan semuanya itu ia dapat mensyukurinya? Selanjutnya Al-Quran memberitakan bahwa apabila kedudukan, harta, dan ilmu diberikan kepada mereka yang durhaka kepada Allah, hasilnya hanyalah akan melahirkan kezaliman. Al-Quran mencontohkan profil Qarun, Fir'aun, dan lain-lain yang dengan harta dan kedudukannya mereka justru ingkar kepada Allah. Yang kedua, kewajiban memelihara diri sendiri. Al-Quran mewajibkan
setiap insan beriman untuk senantiasa menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. At-Tahrim ayat 6. Kita harus menjaga kesucian jiwa, hati kita, lisan maupun anggota badan kita. Sedangkan yang sudah terlanjur kita lakukan, solusinya adalah bertobat kepada Allah. Karena pada hakikatnya, ibadah yang pokok seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, demikian juga jenis-jenis ibadah sunnah, semua itu mengacu agar setiap muslim dapat mensucikan diri agar memperoleh keberuntungan. Al-Quran menyebutkan, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pasti beruntung orang yang mensucikan diri, dan celakalah orang yang mengotori dirinya. Lebih jauh, manusia dianjurkan akan membersihkan diri dari mental-mental kotor yang dilakukan antar sesama manusia. Karena manusia memang cenderung untuk saling menggunjing, saling menyalahkan, suka menghasut, takabur dan lain-lain. Caranya adalah saling meminta maaf, saling menghargai, saling menegur, saling menasihati, dan yang penting lagi adalah nasihat Luqman Al-Hakim yang difigurkan Al-Quran sebagai bapak pendidik agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Pernah ada seorang sahabat memohon penjelasan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, saya mempunyai orang tua yang sudah jompo. Sebagai bakti saya kepada orang tua saya, maka aku gendonglah ia selama beberapa tahun. Apakah sudah cukup bakti saya kepada orang tuaku ya Rasul? Nabi menjawab, belum cukup. Gendonganmu dengan gendongan orang tuamu dahulu berbeda. Ketika orang tuamu menggendongmu sebagai anak, ia berdoa semoga anaknya panjang umur. Namun ketika kamu menggendong orang tuamu, seolah-olah kamu berdoa semoga dia lekas mati. Maka betapapun besarnya bakti kita kepada kedua orang tua kita, belumlah memadai budi baik mereka kepada kita. Yang ketiga, Al-Quran menganjurkan keseimbangan hidup dunia akhirat. Ajaran Al-Quranul Karim yang harusnya diterjemahkan ke dalam kehidupan adalah mencari nilai-nilai keseimbangan. Al-Quran sudah menyebutkan, Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Islam pun menetapkan bahwa manusia tidak boleh terlena hanya mengejar akhirat, sementara dunianya morat-marit, atau sebaliknya hidup mewah, harta melimpah, tapi bekal akhiratnya terabaikan. Seperti yang disinyalir dalam Al-Quran surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu hingga masuk ke dalam kubur. Yang keempat, menghindari kecenderungan yang tidak baik. Dikala Fir'aun diberikan kekayaan, dikala sudah kaya dia minta kekuasaan. Setelah dikaruniai kekuasaan, dia berbalik durhaka kepada yang memberinya.
Ada juga dikisahkan dalam Al-Quranul Karim betapa bobroknya moral manusia di kala Nabi Lut alaihissalam menyampaikan ajaran Allah untuk meninggalkan kebiasaan mereka yang buruk, namun mereka tetap melakukan keburukan itu. Mereka menjadi umat yang lesbi dan homo. Mereka akhirnya dikutuk Allah karena perbuatan buruknya itu. Gejala di alam modern seperti sekarang ini pun banyak di antara manusia yang menghidupkan perangai kaum Lut, yang pria berlagak wanita. Begitu juga sebaliknya, bahkan saling bercinta di antara sesama jenis, baik yang homo maupun yang lesbian. Inilah kebiasaan dan budaya yang sangat tercela yang ditentang oleh Al-Quranul Karim. Yang kelima, menghilangkan sifat gengsi. Abu Lahab adalah figur seorang yang mempertahankan gengsi yang disebutkan dalam Quran. Dia adalah seorang paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia menolak bahkan memusuhi mati-matian ajaran kebenaran keponakannya itu. Gengsi rasanya menerima kebenaran dari seorang kemenakan hanya lantaran malu para tokoh-tokoh Quraisy. Sikap Abu Lahab dan istrinya yang begitu memusuhi Rasul diabadikan dalam Al-Quran dengan sebuah surat yang disebut surat Al-Lahab, yang intinya bahwa dia dan istrinya akan menjadi intip neraka di akhirat kelak. Sebaliknya, Nabi Yusuf alaihissalam adalah figur seorang yang pemaaf terhadap saudara-saudaranya yang pernah berbuat aniaya terhadap dirinya. Yusuf dapat mengubur kenangan pahit masa lampaunya, sekalipun kala itu telah menjadi nabi dan penguasa Mesir. Namun Yusuf tampil dengan membuang gengsi dan rasa malunya. Dia menerima saudara-saudaranya dengan penuh bijaksana. Yang keenam, agar manusia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah yang telah mencurahkan semua kenikmatan dan rahmatnya. Syukur merupakan salah satu bentuk qanaah, nerimo ing pandum dan menghargakan kepada Allah. Apalagi Allah telah menjanjikan kepada orang yang mau bersyukur, sebagaimana termaktub dalam Al-Quranul Karim surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami tambah nikmat yang ada padamu. Namun jika kamu mengingkari, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Sebagai bentuk syukur adalah menggunakan pemberian sesuai dengan yang diharapkan si pemberi. Kita diberi mata, kita digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, membaca Al-Quranul Karim dan sebagainya. Kita diberi baju oleh seseorang, ya kita pakai, bukan untuk pembersih lantai. Demikian juga seterusnya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.